Kita berharap sekali Bu ya anak ini besok bisa sayang kepada kita, menjaga kita. Apakah itu juga merupakan satu balasan gitu Bu? Itu suatu balasan, kalau kita sebut balasan, Iya. tetapi dia sebagai konsekuensi atau akibat langsung bahwa akan terjadilah jalinan kasih sayang anak dan ibu, dan itu akan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa yang budiman, pagi hari ini kita akan membicarakan satu masalah yang nampak-nampaknya semakin hari semakin ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan. Masalah yang berkaitan dengan pembinaan anak dan keluarga. Masalah ini adalah masalah pemberian susu ASI kepada anak. Untuk itu kami mengundang seorang psikoterapis wanita yang telah lekat di hati masyarakat, Ibu Profesor Dr. Zakiah Drajat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ilmu pengetahuan belakangan ini telah menemukan bahwa ASI ini Bu mengandung unsur-unsur zat-zat yang sempurna diberikan kepada bayi yang tidak bisa tergantikan oleh makanan lain Bu ya. Namun kedatangan Ibu di studio ini kami harapkan dapat memberikan wawasan yang lain di luar dari masalah manfaat secara fisik. Adakah Ibu manfaat artinya yang bisa dilihat dari faktor psikologis dalam pemberian ASI ini? Sesungguhnya di samping manfaat bagi kesehatan fisik, manfaat psikologis amat banyak. Anak mendapatkan ASI dari ibunya, dia sekaligus mendapatkan rasa kasih sayang. Apalagi apabila si ibu memberikan ASI itu dengan dipeluknya atau dikeloninya, dan si anak merasakan kasih sayang itu, dan itu kasih sayang merupakan kebutuhan terutama atau terpokok bagi anak. Di samping itu, si anak pun merasa aman, merasa bahwa aman di dalam pelukan ibunya. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin diganti oleh bagaimanapun susu yang akan diberikan kalau tidak oleh ibunya sendiri. Jadi mungkin di dalamnya itu ada semacam proses dialog begitu ya Bu ya. Di dalam proses menyusui ini Ibu bisa memberikan gambaran apa yang terjadi sih Bu sebenarnya dalam proses menyusui ini? Sebenarnya ibu memberikan ASI kepada anaknya, dia mempunyai harapan banyak. Sambil dia berdoa, ya Allah anakku ini nanti. Jadi kalau menyusui sambil berdoa Bu ya? Sambil berdoa, mungkin doa tidak diucapkan, tapi hatinya memohon kepada Allah bahwa anaknya jadi orang baik, jadi anak yang soleh di kemudian hari, menjadi anak yang pintar, yang berguna. Suasana itu terserap oleh jiwa anaknya. Anaknya merasakan bahwa ibunya menyayangi dia, membawa dia kepada situasi yang orang tua harapkan, dan ini merupakan awal pembentukan pribadi yang bagi si anak amat penting. Kelak di kemudian hari ya Bu ya. Lalu Ibu, apa yang diterima oleh anak itu barangkali juga diterima oleh ibu ya Bu ya. Seperti mungkin kita sebagai orang tua, saya juga sedang memiliki seorang anak Bu, 7,5 bulan. Kita berharap sekali Bu ya anak ini besok bisa sayang kepada kita, menjaga kita. Apakah itu juga merupakan satu balasan gitu Bu? Itu suatu
balasan, kalau kita sebut balasan, Iya. tetapi dia sebagai konsekuensi atau akibat langsung bahwa akan terjadilah jalinan kasih sayang anak dan ibu, dan itu akan berkelanjutan. Iya, iya. Jika si anak nanti bertemu dengan situasi yang buruk di luar, dia merasa kasih sayang kepada ibunya itu tidak putus. Nah, kalau nanti ibu itu menjadi tua misalnya, anak itu merasakan betapa dia ingin memelihara ibunya itu. Iya. Bagaimana dia dulu waktu kecil dibesarkan oleh ibunya, dia ingin membela dan menjaga ibunya kalau dia sudah besar Iya, nanti. tentu sangat menyenangkan Bu ya. Ya. Bu, kalau dalam masa apa ini namanya, selama Ibu menjadi psikoterapis ini, adakah Ibu menemukan contoh ya Bu ya, kasus-kasus yang bisa diketengahkan kepada para pemirsa yang mungkin bisa bermanfaat Bu ya, mengenai anak yang diberikan ASI atau tidak, atau anak yang diberikan ASI tapi kok tidak bisa, mungkin ya, mungkin nggak Bu anak diberikan ASI tapi dia nggak sayang sama ibunya, ada nggak Bu ya kasus seperti itu? Ya, ada juga. Ada juga Bu ya. Ada. Kalau ibunya yang memberikan ASI kepada anaknya, dia sayang kepada anaknya, berbeda dengan ibu yang memberikan ASI itu sebagai kewajiban saja. Jadi kaitannya berbeda. Nah, di antara kasus yang pernah saya temukan, seorang anak yang mendapat ASI itu sangat minim dari ibunya, saya kira sebulan atau 2 bulan. Iya. Kemudian karena ibunya ini sibuk bekerja, Iya. anaknya diberi susu yang kata orang istimewa. Iya. Susu. Tetapi susu, pokoknya susu kaleng. Iya, Ya. iya. Nah, si anak itu sekarang sudah besar. Terlihat sekali si anak itu tidak menghargai ibunya. Oh. Jadi dia tidak dikatakan tidak akrab lah dengan ibunya. Kalau mau pergi jalan, dia lebih pilih dengan orang lain daripada dengan ibunya. Padahal dia tidak menunjukkan durhaka, kan, tetapi dia tidak terasa akrab sama ibunya. Tapi dia memang tidak disusui, artinya waktu penyusuannya sangat sedikit mungkin Bu ya. 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan dan sekali, kemudian ya. stop. Kemudian stop dan anak itu tidak akrab sama ibunya. Iya. Mungkin dia lebih akrab kepada orang yang menyusukan dia. Memang sekarang banyak Bu ya yang terjadi di masyarakat kita, anak lebih banyak diserahkan kepada orang lain ya Bu. Nah, kalau misalnya Ibu tadi contohnya yang Ibu diberikan tapi sedikit sekali. Bagaimana Bu dengan yang tidak diberikan sama sekali? Ada Bu, saya menemukan ibu-ibu muda yang banyak air susunya tapi mereka karena alasan-alasan tertentu tidak mau menyusui bayinya. Apa sih Bu yang akan terjadi nih kepada anak-anak yang tidak disusukan? Yang terang satu hal, tidak terjadi, kasih sayang ibu itu tidak dirasakan oleh si anak. Maka si anak yang tidak mendapatkan kasih sayang itu, jiwanya akan berkembang tanpa kasih sayang. Kan bisa Bu, kasih sayang diberikan dengan cara lain. Artinya kan memberikan susu yang mahal, misalnya kita ambil susu yang mahal, kemudian kita berikan, itu kan juga bentuk perhatian juga kepada dia itu. Iya, tapi dia kalau memang terpaksa, ibu tuh tidak bisa menyusukan anaknya, entah kesehatan atau memang air susunya nggak ada, dia bisa ganti imbangannya, dia juga harus dipeluk anaknya, harus dengan hati dan doa yang ada di hatinya, dan itu mungkin terimbangi tapi tidak penuh seperti diberikan. Seperti kalau diberikan dengan pelukan langsung, dan sekaligus juga disusui. Tapi masih ada jalan lain Bu ya, bagi ibu-ibu yang tidak bisa, mungkin air susunya tidak keluar, itu bisa, sehingga dia bisa menggantikan ya Bu ya. Menggantikan, tetapi tetap dengan cara dia menyayangi, dia memperhatikan anaknya. Kalau dia tidak memperhatikan anaknya, anak itu akan besar juga, akan sehat. Tapi saya ada satu kasus yang menyedihkan lah ya. Si anaknya itu sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga pula. Dia jauh dari orang tuanya. Jika orang tuanya datang, dia tidak pernah merasa rindu. Ibunya datang, dia diam saja, ya biasa saja. Nah, kalau ibunya mau pulang, dia tidak
tergerak hatinya mau dia setir sendiri ngantarkan ibunya dengan mobil. Mungkin dia suruh supir antarkan ibu saya. Dan lebih jelek lagi jika kepada orang dia murah. Oh, kepada orang lain malah dia lebih Pemurah. santun. Mungkin dia bisa memberikan 5.000, 10.000. Kalau ke ibunya sendiri dia cari mana ada uang ribuan satu untuk dia berikan. Aduh, sedih sekali Bu ya. Dia menjadi kasus kejiwaan karena tidak mampu menyayangi ibunya. Dia nggak mampu menyayang ibunya. Padahal dia mungkin ingin Bu. Ingin dia tidak tahu sebabnya kenapa hatinya kok dingin pada ibunya. Ternyata Ya. dulu itu ibunya ada dia diberi ASI, tetapi ibunya itu tidak memberikannya dengan kasih sayang. Ibunya pemarah, kadang-kadang cubit dia, Aduh. kadang-kadang menyakiti. Jadi sambil disusui sambil dimarahi mungkin Bu ya. Ya mungkin, atau di dalam kesempatan lain. Nah, jadi dia merasakan dia tidak aman dengan ibunya. Kasih sayangnya mungkin dapat sedikit, tapi rasa amannya tidak ada. Itu yang disebut perhatian Bu ya, berarti tidak cukup sekedar hanya diberikan, tapi pikiran kita juga dalam keadaan marah ya Bu ya. Lalu Bu, kita kalau kita menganggap pemberian ASI ini sifatnya mutlak kalau gitu Bu ya, boleh disebut demikian? Bolehlah.